bulan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Bagian kemarin minggu lalu ngapain aja kegiatannya Pak? Kita mau belajar pelajaran IPS. Nah, kita mau belajar tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Kamu tahu ASEAN kan? Apa? ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation, atau dia kayak organisasi asosiasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, contoh-contohnya kayak Malaysia, terus Thailand, kayak gitu, Singapura, ya. Dan tujuan pembelajaran kita itu biar siswa atau kami itu dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Terus, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, dan yang terakhir itu dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Kita masuk ke materinya. Nah, Usman tahu nggak pelaku ekonomi itu apa? Nggak, belum ya. Nah, jadi pelaku ekonomi itu bukan cuma penjual, bukan cuma kayak pedagang gitu, tapi adalah individu-individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu produsen, yang kedua distributor, dan yang ketiga adalah konsumen. Nah, produsen itu adalah orang yang menghasilkan suatu barang, kayak misal punya pabrik ban, ada kan teman-teman yang jadi pabrik ban. Jadi mereka itu masuk ke dalam produsen. Terus distributor, tahu nggak Usman? Nah, distributor itu yang membagikan. Jadi dari pabrik ban itu kan ada bannya tuh. Nah, nanti sama distributor ini dibawa ke konsumen atau dibawa ke yang pakai ban. Jadi dia kayak pembawanya gitu. Sedangkan konsumen itu kita sebagai pemakai. Nah, kemudian para pelaku ekonomi itu memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Nah, jadi ada yang namanya rumah tangga keluarga atau konsumen, itu kayak kita yang mengkonsumsi atau yang mengurangi nilai guna dari suatu barang. Terus ada rumah tangga produsen atau yang memproduksi. Kemudian ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, habis itu sekarang kan zaman udah maju nih. Kamu tahu nggak sih kayak sekarang kita belanja pakai apa biasanya? Iya, pakai uang. Maksudnya langsung di toko kah? Atau kamu suka pakai Shopee? Enggak, Tokopedia. Jarang belanja online ya? Apa? Kakak juga jarang? Kalau kakak biasanya Tokopedia. Nah, itu tuh termasuk penggunaan teknologi. Nah, jadi kalau kita pakai teknologi itu kita bisa dapat yang pertama perbandingan harga secara cepat. Nah, jadi kita kalau buka Shopee kan ada tuh banding-bandingin. Oh, toko yang ini sendal harganya 20.000, yang 16.000 kayak gitu. Habis itu kita juga di tempat Shopee itu kita bisa tahu informasinya. Jadi begitu diklik, oh ini sendalnya warna apa, ukurannya berapa, kayak gitu, bahannya apa. Informasi dari produk yang lain juga bisa gampang dicari. Sementara kalau kita langsung ke toko kan, kalau kita ke toko sepatu ya kita dapat info tentang sepatu. Sementara kalau kita mau kita cari baju kan harus pindah ke toko yang lain gitu. Habis itu ada kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Jadi kita pesannya tinggal klik, bayar juga tinggal klik kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kebutuhan dan permintaan. Jadi kebutuhan itu apa yang dibutuhkan masyarakat, misalkan beras kayak gitu.
masyarakat kan butuh makan, nah butuh beras, nah itu namanya kebutuhan atau permintaan. Nah itu dapat tercipta berdasarkan ruang. Nah lokasi di mana seseorang berada itu dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Misalkan di Gunung Kidul Usman tau gak sih yang susah apa? Susah beras. Apa? Beras. Kemudian air, apa di sana kekeringan. Nah makanya itu di sana kebutuhannya adalah air, kemudian beras kayak gitu juga. Nah jadi dia bisa minta atau membutuhkan atau meminta ada permintaan dari beras sama air. Sementara kok di Bantul itu kan sawahnya banyak. Nah itu jadi permintaannya itu nggak terlalu banyak, jadi dia lebih banyak demand-nya atau supply-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah Usman tahu kan kalau Indonesia itu kaya apa aja? Bisa nyebutin nggak? Apa yang pernah dengar gitu? Pernah dengar kayak keindahan alam, terus ikan, kayak sushi itu dulu kayak harus makan ikan gitu. Karena Indonesia punya kekayaan alam. Nah, jadi keunggulan alam di Indonesia potensinya ini tuh bisa menawarkan peluang ekonomi juga yang lebih tinggi. Nah, jadi biar Usman lebih paham, lebih tahu tentang apa aja sih kekayaan alam di Indonesia. Nah, di sini kan ada peta nih. Ini. Jadi biar kamu tahu di mana aja, kamu bisa nggak ini dipindah aja ke sini yang yang daerah-daerah yang punya potensi minyak bumi. Kamu tahu? Dan cukup dulu sih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Bisa jelasin yang kita pelajarin hari ini tuh apa aja? Yang kita pelajarin hari ini tuh tentang bumi sama perdagangan antar negara. Terus tadi ekspor tadi namanya ekspor itu namanya dari kita menjual ke negara lain, impor kita menerima harga negara lain. ya benar. Terus tadi sebutin satu aja daerah di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi. Tadi kan udah sih kata mana? Ya di Lok Sumawe Aceh gitu kan. Oke, terus oke deh, udah gitu aja. Makasih udah belajar hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kan buat bentar lagi ujian tuh bisa diingat-ingat kalau IPS kalau misalkan keluar tentang sumber daya Indonesia, tentang ekspor impor kayak gitu. Oke, mungkin karena udah, jadi kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa dimulai. Selesai. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.